Kalau lu nggak bisa berteman, jangan bawa-bawa introvert lo, karena nggak ada hubungannya lu kemampuan lu bersosial atau kemampuan lu berteman dengan introvert. Extrovert tuh nggak ada. Karena aku extrovert pun pernah ada masa di mana aku juga susah cari temen. Malah sebenarnya sebagai introvert, aku bisa connect sama orang lebih dalam. Tips yang aku dapetin dari kamu sebagai seorang introvert kalau mau berteman adalah satu. Aku tuh ketemu sama Anes kan di Tinder. Chat pertama aku ke Anes itu adalah Hi Libra Bitch. Connect deep. Wow, cowok ini mencolek inner bitch gue. Kayak gitu. Kembali lagi bersama Yas A Moment, Yaser dan Anes at the moment. Di atas kasur. Di atas kasur karena ini urgent banget kita bahas juga. Se-urgent itu enggak sih? Oke, jadi malam ini sebenarnya aku pengen nanya sama kamu. Karena kemarin di kolom komentar banyak teman-teman yang mencurahkan hatinya kalau mereka merasa saat ini nggak punya teman ataupun susah punya teman. Nah, karena mereka introvert katanya. Yes, betul. Jadi memang banyak yang bilang itu karena mereka, apalagi kalau introvert gitu ya, kayaknya effortnya harus double, triple, dan segala macam. Nah, kebetulan kan kalau di dalam relationship ini memang aku yang bagian extrovertnya, sedangkan Yaser di sini adalah bagian introvertnya. Mungkin nanti sebelum aku bahas tentang apa sih sebenarnya esensinya extrovert dan introvert itu, tapi aku pengen tanya dulu sama kamu, karena kamu juga merasa kamu introvert gitu kan? Bukan merasa, emang aku introvert, tapi yang mau kita luruskan adalah kalau lu nggak bisa berteman, jangan bawa-bawa introvert lo, karena nggak ada hubungannya lu kemampuan lu bersosial atau kemampuan lu berteman dengan introvert. Extrovert tuh nggak ada hubungannya. Jadi kalau lu pakai alasan kayak gue susah nyari teman karena gue introvert, nggak ada hubungannya. Yes, betul. Karena aku extrovert pun pernah ada masa di mana aku juga susah cari temen, iya kan? Iya. Artinya kan sebenarnya bukan berarti extrovert dan introvert tuh menghalangi kita. Nanti aku kasih tahu tipsnya belakangan. Tapi aku pengen denger dulu sih dari kamu. Kamu boleh ceritain nggak sih sebagai seorang introvert? Aku lihat kayaknya kamu temennya ada aja gitu. Bahkan sebenarnya kalau waktu itu kita habis nikah terus sempat tinggal di Bali, kamu lebih punya banyak temen dibandingin aku gitu. Mungkin kalau di Jakarta teman-temanku lebih banyak dan lebih di nurture lah gitu ya. Jadi lebih sering ketemuan dan segala macam. Tapi kamu tuh tidak sulit untuk ke tempat baru, kenalan sama orang baru. Nah, walaupun itu introvert. Walaupun kamu introvert. Nah, lucu jadi kayak share perspektif kamu dong gitu dan pengalaman kamu sendiri ya. Aku tambahin konteks sedikit lagi ya. Konten ini kita ngebahas konten lanjutan perihal kalau sulit berteman jangan menikah, karena kita percaya, karena based on teorinya Gottman tuh friendship tuh penting banget di dalam pernikahan, dan kita ngerasain sendiri friendship gitu. Tapi banyak yang missing the point, kayak jatuhnya jadi jangankan mau menikah, berteman aja gue sulit gitu. Dan itu sebenarnya sedih sih aku bacanya, kayak gila orang susah banget nyari teman gitu. Terus introvert susah nyari teman, enggak sih, malah sebenarnya sebagai introvert aku bisa connect sama orang lebih dalam. Gitu. Aku bisa apa tuh? Lebih dalam tuh apa? Secara, tapi banyak konteks ya, secara misalnya emosional dan ya secara emosional dan apa ya, relate aja gitu. Tapi jadi gini, salah satu kemampuan naturalnya introvert itu kan observe gitu. Dia lebih bisa nge-observe sekelilingnya gitu. Jadi memang kalau di sebuah lingkungan, apalagi lingkungan baru, mungkin dia agak pilih-pilih. Tapi di saat kayak target lock gitu ya, kayak misalnya dia ngobserv kayak gini. Oh, dia di Bali buka kedai kopi waktu itu kan, kita punya teman barista, tiba-tiba akrab gitu kan. Terus ngomongnya logatnya agak Sunda gitu. Nah, sebagai introvert tuh kita ada kemampuan kayak gitu tuh, cukup peka lah sebenarnya gitu. Ya udah aku manggilnya AA gitu. Ini mah aku nggak di Bali, ini mah kayak di Dago ini mah gitu. Nah, dari celetukan itu akhirnya aku bisa connect secara demografik. Oh, emang orang Bandung juga? Enggak gitu. Kita sama-sama perantau apa segala macam gitu. So, ya nggak tahu, ini mungkin agak bias sedikit karena mungkin mainku jauh
gitu. Mainku jauh, aku kenalan banyak beberapa orang gitu. Jadi iya balik lagi, lo introvert itu bukan berarti nggak bisa bersosial. Ya. Gitu. Mungkin aku sekalian mau nambahin dari perspektif aku ya. Kita clearin dulu nih di sini gitu. Apa itu introvert dan extrovert? Kalau dari ilmu psikologinya sendiri, sebenarnya introvert dan extrovert itu bukan artinya pemalu. Introvert bukan berarti pemalu, tertutup dan segala macam gitu ya. Kikuk lah apa iya. enggak. Dan ada juga komen yang bagus, introvert tuh bukan berarti antisosial, bukan gitu. Itu lo antisosial apa enggak itu pilihan lo. Tapi psikopat itu ekstrovert ya. Masa sih? Gak terima. Oke. Tapi kalau misalnya introvert dan extrovert berdasarkan dari yang emang aku pelajarin di psikologi dan kita lakukan adalah itu sebenarnya cara untuk kita nge-charge energi gitu. Jadi bedanya nge-charge energi adalah biasanya nih misalnya kita lagi ngerasa low gitu ya, kita lagi ngerasa capek, kita lagi ngerasa bosen gini-gini aja gitu. Gimana kita bisa happy lagi, gimana kita bisa energize lagi, itu adalah either kalau ekstrovert itu dia ketemu orang, ketemu temen, atau ke tempat rame. Kalau aku even ya sendirian di cafe itu bisa nyerap energi orang gitu. Jadi kayak aku kadang-kadang kalau rame deh gitu. Yang penting rame gitu. Pokoknya keramaian, mau itu ke supermarket, mau itu ke pasar, mau itu kemana, yang penting gue butuh keramaian. Nah kalau Yaser sebagai introvert gitu, dia tuh nge-charge-nya harus sendiri atau kayak di goanya dia gitu. Jadi kalau misalnya Yaser lagi capek, itu aku udah tahu banget kayak ya udah kita istirahat aja di rumah gitu kan, enggak hari seharian nggak usah kemana-mana. Kalaupun mau makan ya udah makan yang deket-deket aja, tapi nggak ngelewatin keramaian atau banyak orang gitu. Jadi sebenarnya bukan berarti ekstrovert terus langsung mudah dapat teman, enggak juga, karena di masa Yaser bisa kenalan sama orang lain, aku di saat itu tuh baru realize kayak gila iya ya, gue ternyata selama ini circle-nya kecil banget gitu, karena aku kan 29 tahun kan hidup di Jakarta doang kan, belum pernah hidup di tempat lain. Jadi ketika akhirnya aku pindah ke tempat lain, aku bingung gitu kan. Ingat gak sih aku pernah sampai nangis-nangis kayak kamu gue punya temen, aku nggak punya gitu kan gitu. Saking kayak I feel that my social skill atau social skill aku waktu itu nggak kepake banget gitu, karena kayaknya di Jakarta gue baik-baik aja kok, pas gue pindah ke tempat lain gue nggak bisa. Tapi ya udah akhirnya kita diskusi dan aku akhirnya belajar juga nih untuk observasi caranya Yaser. Nah aku mau bukan ngerangkum sih, tapi kayak aku pengen confirm ke kamu. Tapi tips yang aku dapetin dari kamu sebagai seorang introvert kalau mau berteman adalah, satu, kamu selain lebih observe atau melihat gitu ya orangnya, lebih peka lah ya, lebih peka dari kayak apa yang dipakai dan segala macam, kamu juga menjadi pendengar juga nih, listening gitu kan kayak. Dan itu skill naturalnya introvert. Yes. Listener. Gitu, jadi kayak sebenarnya nggak harus aktif duluan, tapi karena kamu menjemput sinyalnya si orang ini, itu jadi memudahkan kamu untuk mengeluarkan jurus-jurus yang kira-kira bisa relate sama dia, gitu nggak sih? Listening itu kan artinya gini, listening itu artinya lo tertarik sama orang lain, lo tertarik sama cerita orang lain gitu. Kalau lo ngerasa kayak gue nggak tertarik sama orang lain, di sini tuh bukan orang lain dan lain, tapi orang gitu. Maksudnya kayak kalau lo nggak interest sama orang, artinya lo nggak interest sama diri lo sendiri. Lo juga orang, men. Lo men and girls gitu, men and woman. Jadi orang tuh unik. Orang itu unik. Setiap orang unik. Setiap orang punya cerita masing-masing, dan itu sangat menarik menurut aku. That's why aku suka dengerin cerita orang. Nah, orang yang ngerasa didengerin itu ngerasa terapresiasi dan kayak ih gila nih orang bisa dengerin gue dan respect sama gue gitu. Bukan yang kayak cuma nyerocos aja, gue nih gue. Tapi kayak gimana sih? Oh gitu, lu gitu ya, lu gitu. Jadi, nah itu yang mungkin orang jadi tertarik berteman gitu. Ini aku juga disclaimer juga, aku juga mau ngebalance conversation ini dengan sometimes sih aku juga lelah juga kalau kebanyakan. Aku juga punya boundaries kalau merekanya udah mulai kayak kita kesini yuk gitu. Gue butuh lah.
Nah, orang introvert tuh punya boundaries juga, gitu, punya batasan kayak harus tahu tuh batasannya sampai mana ya. Iya, kayak kalau enggak kitanya yang burn out. Gitu. Lo harus tahu batasannya dari mana dan ya udah komunikasikan baik kayak gue nggak bisa gitu, gue capek gitu. Nggak, dan orang aku rasa zaman sekarang udah nggak terlalu maksa banget gitu, mereka udah ngerti lah gitu kalau lo ngomong baik-baik gitu. Tapi sebenarnya poinnya adalah kayak balik lagi nih, ini poinnya ya, poin utamanya adalah kayak berteman aja sulit, gimana lo mau berrelationship gitu. Dan ini sebenarnya aku pengen konekin lagi sama ini sih, the idea of kadang-kadang berteman itu jangan berekspektasi bahwa orang lain akan menerima kita kalau kita juga belum belajar untuk menerima orang lain. Kayak ini ada hubungannya juga pasti dengan relationship, dan itu yang aku rasakan ketika aku pertama kali maksudnya ketemu kamu. Apa yang ngebuat aku ngerasa dilihat dan didengarkan dan keberadaanku itu ada karena kamu tuh bener-bener dengerin aku. Tapi kalau aku udah ngomong 20 menit straight, enggak, Pak, lebih, Pak. Lu kalau ngoceh tuh kayak 40 menit straight tuh kayak wah, panas kuping gue. Itu tuh waktu awal-awal kenalan, karena maksudnya aku nggak pernah dapet experience orang yang benar-benar dengerin aku. Akhirnya bablas. Jadi kayak ngerasa seneng banget, ngerti nggak sih, ada orang yang dengerin, ada orang yang apa mau yang curious gitu. Kupingku panas, apa yang aku lakuin? Kamu tuh lu bacot lo gitu ya? Enggak, kamu tuh bilang gini kayak, kamu ngomong 20 menit straight, kamu nggak capek? Enggak, aku gitu. Terus kamu kayak, aku udah capek. Oh, oke. Gue langsung kayak, oh, oke. Nah, di momen itu tuh aku sebagai extrovert tuh baru realize kayak, ketika aku ngobrol gitu, aku seneng, ya kan? Tapi akhirnya aku nggak tahu batasan dan akhirnya membuat kamu capek dan lelah. Jadi emang sebenarnya kalau kita ngomongin soal boundaries itu harus dari dua belah pihak sih, baik extrovert maupun introvert gitu kan. Sebagai extrovert pun gitu, aku pas tahu dia introvert, ya aku juga harus tahu sampai batas mana nih si Yasser ini tuh bisa bersosialisasi sama orang lain gitu. Dan kalau aku udah ngelihat kayak misalnya kamu diem aja atau tiba-tiba main handphone lama pas kita lagi ngobrol sama orang, itu biasanya udah tanda-tanda yang aku perhatiin ya. Kamu tuh sebenarnya udah capek. Paling kalau misalnya kita ketemu teman, udah mulai setengah jam ngobrol, 1 jam ngobrol, aku udah mulai drain, capek, aku ke WC. Iya, benar. Aku ke WC, udah pura-pura boker aja, diem situ dulu ngecas 20 menit, 30 menit, abis itu udah balik lagi gitu. Iya, dan itu nggak apa-apa banget. Dan akhirnya karena aku tahu itu menjadi strategi kamu, aku ngecoba backup juga gitu. Kayak misalnya Lebaran, ya kan? Itu rame banget kan. Terus misalnya kayak kamu nyuci piring atau kamu ke nyapu aku apa gitu kan. Aku lebih baik nyuci piring di belakang, nyapu, kepel daripada kayak hai. Yes. Nah, sedangkan kalau aku kan nggak apa-apa kan. Jadi kalau misalnya ditanya kayak gitu, ya Sarah mana gitu. Oh, lagi cuci piring, oh lagi apa gitu. Tapi kayak, di saat dibutuhkan untuk berconnect, bersosial gitu kan, bersilaturahmi, ya gue harus menjadi makhluk yang sosial gitu, bukan balik lagi. Jangan jadiin introvert sebagai alasan lo untuk antisosial. Kita hidup di dunia itu bersosial gitu. Dan kalaupun misalnya memang belum, maksudnya ada teman-teman yang ngerasa sekeliling gue toxic apa dan segala macam, ya udah gitu. Kalau lo udah tahu lingkungan lo toxic, what you gonna do about it gitu kan gitu. Aku juga pernah punya lingkungan yang aku ngerasa aku nggak srek gitu. Ya udah, apa yang aku lakukan, pelan-pelan aku mundur gitu kan, dan aku mencari network ataupun aku cari orang-orang yang satu frekuensi yang kira-kira lebih bisa berteman nih sama aku gitu. Dan surprisingly ya namanya kita hidup kan pasti ada fase-fasenya ya, ada masa-masanya gitu. Temen yang mungkin dulu cocok belum tentu sekarang tuh cocok. Temen yang dulu nggak cocok malah sekarang bisa jadi cocok gitu. Kenapa? Karena kita kan hidup dengan tadi ya pengalaman dan latar belakang yang berbeda-beda gitu. Jadi yang aku pun sebagai extrovert belajar dari kamu adalah belajar untuk observe, belajar untuk mendengarkan orang lain, belajar untuk being curious. Oh ya, terus lo gimana dan segala macam gitu. So like
aku nggak perlu share banyak tentang diriku sendiri gitu, sampai mungkin nanti dia tertarik balik, tapi yang penting orang seneng gitu loh dilihat, didengarkan gitu. Kita seneng gitu kan, apalagi kalau kita ngelakuin itu juga ke orang lain. Jadi skill ini tuh transferable banget, bukan cuma di dalam pertemanan, tetapi justru dalam pernikahan yang dimana kita bakal hidup berdua gitu kan, dan kita bakal nyamain latar belakang, persepsi, terus ajaran-ajaran yang selama ini kita tahu, untuk nyatuin itu kan nggak mudah gitu. Dan kita pun juga di awal-awal berantem terus ya gitu, karena memang berantemnya untuk mengkalibrasi gitu kan, mengkalibrasi bahwa oke, lu berangkat dari mana nih, habit lo yang kayak gini, habit aku kayak gini tuh berangkat dari mana, dan kita di sini mau memilih seperti apa gitu kan. Jadi kayak nggak semua yang kamu bawa dari pengalaman kamu dan semua yang aku bawa dari pengalaman aku udah pasti harus kita jalani seperti itu, tapi kita pilih, oh yang bagus dari lo ini, yang bagus dari gue ini, oh ya udah, that's the life that we want to create. Itu sebenarnya yang kita maksud di video kemarin, pentingnya kenapa kita harus punya kemampuan berteman sama pasangan. Bukan, yes, kalau emang kemampuan bertemannya masih belum, ya akan kemungkinan lo akan susah berantem yang cocok sama orang itu. Lo akan susah untuk being vulnerable gitu kan, kayak nangis-nangis di depan pasangan kamu, belum tentu dia ngerti, mungkin dia juga capek dan segala macam. Jadi ada beberapa bahasa-bahasa kompromi lah apa dan segala macam, itu baru akan bisa ketemu gitu ya jalannya, titik terangnya, kalau memang ya start dari ngobrol gitu. Ngobrol untuk saling sharing, saling mendengarkan, dan ya itu adalah salah satu kualitas yang kita pengen bagiin lah gitu, karena dari pengalaman kita itu juga works ya. Dan satu terakhir, aku pengen kamu straight 15 menit ngomong sih. Oke. Ini tadi kita ngomongin soal salah satu tagline kita kan adalah find your soul, found your mate ya gitu. Kamu ngerasanya sebagai seorang introvert punya advantage nggak sih, atau kayak apa sih skill introvert yang bisa membantu untuk find your soul, found your mate ini? Jangan sampai keserimpet bahwa kayak find your soul, found your mate tuh nggak bisa diterapkan oleh seorang introvert, karena kayak gimana, gua kan introvert, gimana gue berteman, gimana gue dapat pacar. Sebenarnya lu punya advantage sebagai introvert, karena gini, kita kan punya urutan ya, kita udah beberapa kali sharing urutan dating itu kan compatibility, chemistry, commitment. Tapi even sebelum itu pun lo harus tahu kayak find your soul dulu gitu, tahu diri lo sendiri, self aware lah gitu. Nah itulah ya, itu sebenarnya kayak kemampuan alami orang-orang introvert gitu, untuk kayak self aware dulu. Oh iya, gue ini siapa, apa yang gue mau, relationship seperti apa yang gue mau, orang yang seperti apa yang cocok sama relationship yang gue mau, apa yang gue harus apa yang harus gue lakukan untuk menjalani relationship yang gue mau, kayak gitu-gitu. Itu tuh catat. Itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang cukup dalam, yang menurut aku orang introvert harusnya bisa lebih nyaman gitu. Kadang-kadang orang-orang extrovert yang kayak biasa ngomong seru-seruan aja, terus tiba-tiba dikasih pertanyaan dalam gitu, mereka kayak nyernanya lama banget tuh gitu. Iya kan? Tapi biasanya introvert karena dia terbiasa sendiri gitu kan, solitude gitu kan, wandering gitu. Jadi dia punya advantage, orang-orang introvert ini, untuk menemukan soulnya lebih dulu lah gitu. Atau lebih dalam? Lebih dalam, or lebih ya punya inilah natural skill gitu. Nah kalau udah ketemu soulnya gitu kan, even though gitu kita sampai mati pun mungkin nggak pernah akan ketemu soulnya, kita akan selalu mencari diri kita sendiri yang dalam ini gitu kan, perjalanan seumur hidup gitu. Tapi semakin dalam kamu mencari dirimu sendiri, even though nanti mungkin kesasar gitu kan, tapi nggak apa-apa, artinya kamu kesasar, kamu nggak dirantai, kaki kamu nggak dirantai gitu. Kalau kamu kesasar artinya kamu bebas
gitu, bebas menjelajahi diri sendiri gitu. Nah, nanti ketemu deh mate-nya gitu, ketemu found your mate gitu di dalam perjalanan mencari jati diri. Kayak gitu sih. Itu jadi balik lagi, jangan jadiin alasan introvert untuk nggak bergaul atau jadi limitasi bahwa aduh gue aja berteman nggak bisa, gimana gue mau dapat pacar or gue menikah kalau emang aspirasi seperti itu ya gitu. Ini kita ngomongin yang aspirasinya untuk menikah dan sharing your life together with someone gitu ya. Ya jangan banyak alasan loh. Satu last testimoni. Oke. Satu last testimoni. Dalam relationship kita sendiri kan juga menerapkan tuh si prinsip find yourself, found your mate gitu kan. Dimana kita pun berdua berproses masing-masing, jadi pas ketemu akhirnya nyambung dan cocok. Di dalam konten kita kemarin kan aku sempat sharing salah satu contohnya nih, pertemanan kita adalah you call me bitch, gitu kan. Ceritain dong gitu, itu tuh awalnya dari mana dan ya ini salah satu experience. Yes, karena ini pasti ini ada relatednya juga dengan si find yourself, found your mate itu. Jadi coba kamu ceritain, nanti aku bantu translate. Oke, aku tahu kamu mau ngasih tahu hal ini untuk apa. Iya. Jadi tadi kan kita ngomong introvert, tahu sama diri kita sendiri kan gitu. Yeah. Kalau kita tahu sama diri kita sendiri, kita lebih gampang connect sama orang lain. Yes. Gitu kan. Let's say ini salah satu cerita pengalaman kita saat pakai Tinder waktu kita belum jadian sama sekali. Aku tuh ketemu sama Anes kan di Tinder gitu. Terus profilnya Anes tuh macem-macem tuh, pluviophil, sapioseksual, Libra, apa gitu lah. Terus pakai emoticon pantai, rame deh profilnya gitu. Terus kayak extrovert. Iya, terus aku baca kayak ini mah apa ya, kayak basic bitch gitu lah, kayak ini mah basic bitch aja gitu. Sorry to say kalau ngomongnya agak kasar, tapi kayak ini kan ya bahasa kita lah. Berdua ya. Ini mah kayak basic bitch, terus kayak Libra mah juga bitch nih misalnya kayak gitu. Kenapa aku bisa ngomong Libra? Karena aku Libra dan aku bitch gitu. jadi aku pick up line pertama kita, chat pertama aku ke Anes itu adalah hi Libra bitch gitu. Yes. Kenapa aku nggak takut ngomong kayak gitu? Karena gini, gue tahu lu juga bitch, karena gue tahu diri gue sendiri gue bitch dan kita sama-sama Libra. Itu zamannya astrologian deh gitu. Walaupun sekarang aku nggak kesana. Aku cuman gunain astrologi sebagai marketing tools aja sih sebenarnya gitu. Which is you observe, terus abis itu kamu balikin lagi ke aku kan? Iya, kayak hey Libra bitch gitu. Nah, kamu sebagai orang yang mungkin explorer ke orang-orang yang biasanya kalau pick up line atau negur chat pertama saat match di Tinder tuh kayak cuman hi lagi apa, ya terus tiba-tiba ada something yang kayak connect deep, wow, cowok ini mencolek inner bitch gue, mungkin kayak gitu. Maybe like that, right? Kayak gitu. Nah, ya itu sih gitu. Itu kemampuan introvert loh yang bisa tiba-tiba penetrate the inner system gitu. Yes. Dan aku waktu itu inget banget, ini core memory soalnya. Jadi waktu pas share ini ngechat hey Libra bitch, aku tuh lagi nyetir perjalanan pulang, terus lagi macet. Terus tiba-tiba ada notifikasi, terus gue kayak gini, maaf ya kasar ya, si anjing nih siapa cowok berani banget itu dia manggil gue bitch gitu kan. Terus gue liat profilnya, okay, interesting gitu loh. Jadi akhirnya malah dengan pick up line yang berani seperti itu, di antara semua laki-laki yang kayak hai, halo, udah makan belum, lagi apa, kayak sorry ya, bosan banget gitu. Honestly bosan, lu juga cowok bosan kan ngomong kayak gitu terus, dan cewek pun juga mungkin bosan gitu. Jadi kayak sometimes you have to take a risk kalau misalnya memang lu ngerasa ini orang dalam tanda kutip ya punya beberapa kriteria memang cocok dengan apa yang kamu inginkan. Nah, gimana kamu bisa tahu itu ya? We need to find ourselves first gitu kan. Dan kenapa aku pasang di bio itu memang banyak tulisan dan segala macam. I'm longing for someone yang bisa ngobrol sama aku, dan itu tuh keyword yang aku pasang buat jadi bahan pembahasan. Yes, jadi bahan ngobrol. Tapi nggak pernah ada yang
pick up dari situ gitu sampai akhirnya tiba-tiba dia gitu kan, terus kayak dia menantang segala yang gue tulis gitu. Apa nih sapioseksual? Lagian intelligent tuh kan bukan berarti pinter doang, bukan berarti pinter, tahu gue lagi asik gitu ya bahas-bahas, tiba-tiba gue di unmatch dong. Oke, tapi itu nanti cerita babak lain ya. Cerita babak lain itu panjang. Tapi anyway, poinnya adalah sebagai introvert gitu, kamu punya beberapa skill yang naturally itu bisa dipakai, and it's okay to take a risk. Kalau itu adalah pasangan yang bisa kamu dapetin for the rest of your life, masa sih kamu nggak mau to take a risk? Kayak Yashar manggil aku Hailey Brabich, and then here we are, and then dia sekarang, kita kalau ada apa-apa ya bercandaannya Batch ya gitu. Dan Find Yourself, Find Your Mate, kalau kalian resonate sama Find Yourself, Find Your Mate, dan kalau di sosial media banyak yang ada, wah ini tagline-nya bagus gitu ya. Itu tuh come from introvert mind. Ya. Karena artinya sebenarnya kayak connect to yourself first, then you can connect to others sebenarnya. Iya. Gitu. Dan itu kalau di dalam matchmaking yang nanti akan aku launch itu adalah part of emotional intelligence gitu. Jadi memang kita pengen orang-orang untuk beresin dulu lah, tahu dulu lah tentang diri lo sendiri, karena lo nggak akan mungkin ngedapetin relationship yang memang soulmate to each other kalau bahkan kita aja nggak tahu kita siapa, apa yang kita mau, dan lain-lain. Jadi that's the tips gitu ya buat teman-teman mau introvert kayak mau extrovert kayak, kalian pasti ada lah yang bisa didapetin dari sini. Dan don't worry to take a risk. Dan terakhir ya, find yourself first, then you'll find your mate. Bye-bye. Bye-bye.